taktik dakwah Nabi, metode dakwah Nabi mempersatukan umat. mempersatukan. Jangan hadir kita ke tempat dakwah Justru orang yang sudah bersatu bercerai-berai. Iya, iya. Kan banyak kita temukan hari ini. Banyak Abi. Sasarannya Pak Gesi. Tengku Imum setelah dakwah diadakan malah orang lain menghujat Pak Gesi Tengku Imum. Wahai saudara so syurga, Tanita ilmu serta beramal, Demba ke setia bersama, bincang seru nambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kembali lagi bersama kami di DMDH-TV Podcast Muhaddasah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengupas satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang implementasi metode dakwah Nabi untuk para pendai masa kini. Dan tentunya dalam hal ini kita sudah menghadirkan sosok narasumber guru kita bersama, yaitu Abi Taufiqur Rahmi SE MPD. Beliau merupakan pimpinan Dayah Ma'had An-Nahla Kota Lok Semawe, yang selama ini kita kenal dengan dayah yang menghasilkan anak-anak tahfidz dan retorika dakwah. Bila pun kita lihat dari rekam jejak beliau banyak artinya pengalaman-pengalaman yang beliau dapatkan dalam dunia dakwah, termasuk beliau pernah menjadi Dewan Pakar Syahril Quran Aceh. Juga beliau bahagian daripada atau salah seorang pelatih pidato tingkat provinsi. Bahkan beliau juga pernah menduduki sebagai Dewan Juri tingkat provinsi, dan banyak kegiatan-kegiatan seminar yang membahas tentang masalah retorika dakwah. Sebelumnya mari kita tegur beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Abi? Sehat? Sehat dan alhamdulillah harus sehat selalu. Alhamdulillah. Kami juga mendoakan semoga Abi sehat selalu. Amin, amin. Apalagi untuk dalam konteks dakwah. Iya. Jadi spirit dan semangat itu sangat dibutuhkan. Ya, luar biasa Abi. Terima kasih Abi sudah hadir di tempat kami, walaupun Alhamdulillah. kami mencuri-curi waktu Abi ya, dengan berbagai banyak kegiatan. Ini merupakan kali kedua kami hadir untuk podcast di DMDH Muhaddasah Ramadan, yang tema tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Yakni kalau dulu tentang substansi retorika dakwah, tahun ini kita bahas seperti yang Tengku Syamsibar suguhkan tadi. Itu implementasi metode dakwah Nabi kepada para dai. Ya, tapi kemarin sempat juga hadir ke Aceh Selatan Nabi dalam beberapa pekan lalu. Ya, pada momentum Isra Mi'raj. Momentum Isra Mi'raj. Kan Tengku Syamsibar juga Aceh Selatan. Iya, saya dari Kota Fajar Nabi. Tengku Aceh. Tengku Aceh. Oh, Nabita lagi. Tapi kemarin pas ke Aceh Selatan ada musibah sedikit. Ya. Ini nanti akan kita bahas pada penghujung tantangan-tantangan dalam dunia dakwah. Apa musibahnya? Tetap beranjing. Beranjing, ya. Itu bagian Itu daripada tantangan Nabi ya, Iya, bagian daripada tantangan dakwah. Iya. Baik Abi, sebagaimana topik yang kita angkat tadi, bahwa di era akhir zaman ini dunia dakwah itu sudah berkembang. Artinya banyak lulusan pesantren dan tidak terkecuali institut agama sudah terjun langsung dalam menyampaikan risalah Islam. Dan walaupun memang itu memang hal yang positif, tapi banyak kita dapati di sana banyak pendai-pendai yang sudah bergeser daripada koridor Islam. Ya. Dan mungkin ini perlu kita bahas agar semua pendai tetap ikut sebagaimana yang pernah diajarkan oleh Rasulullah, agar dakwah itu tetap pada ranahnya, tetap pada fitrahnya. Dan tentunya tidak akan keluar, tidak akan menimbulkan sisi negatif Abi. Ya. Namun sebelum kita masuk ke isu implementasi metode dakwah, mungkin bisa Abi jelaskan sedikit apa sih pengertian daripada dakwah itu sendiri menurut pandangan Islam tentunya. Iya. Itu sebagaimana pada karangan-karangan kita para ulama sebelumnya, sebelum kita masuk syuru' fil fan, kita masuk dalam sebuah ilmu terlebih dahulu, kita bahas menyangkut dengan mabadi, minimal konsepsi menyangkut dengan hal tersebut. Iya. Jadi karena ini berbicara menyangkut dengan dakwah, maka terlebih dahulu akan kita sampaikan secara terminologi dan etimologi. Secara bahasa, lughat, apa itu dakwah, dan secara istilah. Kalau menurut bahasa,
kalimat dakwah itu sendiri kan asal katanya da'a yad'u. Dalam perspektif saraf, ya kan? Apa maknanya? Menyeru, dan ada yang berpendapat mengundang, memanggil, itu makna daripada dakwah secara bahasa, secara kamus, secara lugawi. Sedangkan secara istilah ada beberapa pendapat. Namun sebelum kita sampaikan menyangkut dengan secara istilah, ini pun dalam konteks bahasa lugawi, makna lugawi pun ada perbedaan. Jadi ada satu bahagian tentang dakwah dalam munadharah. Kan dalam pembahasan munadharah juga ada istilah dakwah. Dakwah. Jadi apakah sama itu? Jadi ini perlu diluruskan. Sedangkan dalam dakwah yang kita maksud ini adalah dakwah menyeru ataupun memanggil, mengundang, mengajak, boleh diartikan. Sedangkan dakwah dalam munadharah mungkin itu Tengku Syam lebih paham. Menuntut dalil di sana. Iya, artinya ada upaya menggugat. Kan itu juga yang dibahas dalam fikih-fikih syahadah. Jadi di sini dari makna bahasa perlu kita garis bawahi, dakwah bukanlah dakwah. Tapi dakwah yang dimaksud dakwah dalam konteks pembahasan tentang metode dakwah Nabi itu menyeru, memanggil, mengajak, atau bahasa lain disamakan dengan nida, panggilan. Setelah kita definisi ini menyangkut dengan bahasa, kita beralih kepada pendapat-pendapat para tokoh menyangkut dengan definisi dakwah secara istilah. Ada yang pernah Tengku Syamsibar dengar menyangkut dengan teori dakwah sebelum kita sampaikan? Mungkin Nabi lebih membidangi bagian ini. Jawabannya memang saya prediksi. Jadi saya pernah membaca sebuah kitab karya Syekh Ali Mahfud. Nanti akan kita share kepada kawan-kawan termasuk kepada Tengku Syamsibar untuk bisa mendalami menyangkut dengan bagaimana urutan-urutan dan pengertian cara-cara berdakwah. Berarti buku yang memang membahas tentang khusus dakwah. Syekh Ali Mahfud itu kan seorang ulama besar, beliau berkebangsaan Mesir kalau tidak salah. Nama kitab beliau Hidayatul Mursyidin fi Turuqil Wa'dhi wal Khatabah. Jadi memang khusus berbicara tentang dakwah, mau'idhah dan khutbah. Berapa jumlah halamannya? 500 lebih. Jadi dari situ kita bisa mengambil intisari sekilas bahwa dakwah ini panjang pembahasannya. 500 kan setebal Al-Quran. Hampir seperti itu. Kembali kepada topik tadi, apa yang beliau sampaikan menyangkut dengan definisi dakwah itu sendiri. Jadi menurut beliau, makna dakwah hissun nasi 'alal khairi wal hadi wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar liyafuzu bis sa'adatil ajili wal ajili. Itu maknanya, terjemahkan sendiri. Kan orang di daerah kan pasti paham, tapi kita kupas sedikit. Hissun nasi maknanya adalah mendorong manusia. Ini kenapa dikatakan diungkapkan oleh Imam Ali Mahfud dengan hissun nasi, ini ada tujuannya. Hissun nasi 'alal khairi, mendorong manusia untuk berbuat kebaikan, wal hadi, mendapatkan hidayah, wal amru bil ma'ruf, memerintahkan mereka untuk mengerjakan kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan mengajak mereka untuk mencegah kemungkaran. Yang terakhir apa tujuannya? Liyafuzu, supaya mereka mendapatkan kemenangan, al-ajili wal ajili, dunia dan akhirat. Jadi dari konteks pembahasan tersebut, kenapa Syekh Ali Mahfud tidak menggunakan kalimat misalkan ungkapan untuk mengajak manusia, tapi beliau justru menggunakan kalimat hissun nasi 'alal khairi. Kenapa? Karena dakwah itu tidak hanya bil qauli. Berarti maknanya lebih luas. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang bisa mengajak orang lain, mendorong orang lain, menjadi penyokong, pendorong bagi orang lain melakukan kebaikan, mendapatkan hidayah, sebetulnya itu sudah termasuk dalam dakwah. Makanya dakwah itu kan yang sekarang dipahami oleh kebanyakan orang di atas mimbar. Itu. Jadi jangan dipersempit ruang dakwah ini. Dakwah ada dakwah bil hal. Nanti akan kita papar dalam histori perjalanan dakwah Nabi. Ada dakwah bil qaul. Jadi sehingga Syekh Ali Mahfud ini mengawali kalimat konsepsi menyangkut dengan dakwah hissun nasi. Mendorong seseorang untuk mendorong manusia untuk melakukan kebaikan, mendapatkan hidayah. Itu secara istilah.
Secara istilah. Etimologi, terminologi, terserah. Terserah. Esensinya dapat. Iya, ya. Berarti di antara definisi-definisi yang Abi dapat itu definisi yang lebih mengumuminya, Bi. Lebih umum karena dakwah itu kan bukan kaul saja. Bukan kaul saja. Kalau kita lihat dari paparan kehidupan Nabi Muhammad itu kan definisi hadis yang menjadi pegangan bagi kita kan bukan hanya lisan saja. Bukan cuma lisan ya. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin au qaulin au takririn au ahwalin. Jadi ada yang berpendapat 4. Hadis yang menjadi pegangan sumber hukum bagi seseorang, dalil nas secara dalam perspektif kita kan salah satunya hadis. Tapi terbagi 4. Segala sesuatu yang disebahkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, ahwal, dan satu lagi takrir. Arti pengakuan Nabi. Jadi dari sana kan ada 4 kategori, tidak hanya qaulun saja. Maka dakwah juga bukan hanya ungkapan lisan. Mungkin yang lebih identik kepada kepada lisan. Dakwah itu lebih identik dengan lisan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang yang tidak bisa berdakwah dengan lisan, mereka juga bisa berdakwah dengan yang lain, dengan bilhal. Bahkan termasuk tulisan Nabi ya. Tulisan juga termasuk dalam dakwah. Jadi seperti itu Tunggu Syam, menyangkut dengan konsepsi dakwah itu sendiri, menyangkut menurut Syekh Ali Mahfud. Baik Abi, setelah kita ketahui bagaimana definisi dakwah itu sendiri yang lebih umum harusnya, lalu bagaimana pondasi, artinya kan banyak pemuda-pemuda sekarang yang kadang-kadang bersembunyi di bawah alasan apa landasan biar orang hukum, lain saja. Biar orang lain saja. Apa landasan hukum dakwah sebetulnya? Iya, ini pertanyaan yang menarik akan kita bahas. Karena ini merupakan podcast yang lebih dilatar belakangi oleh dunia daya. Maka alangkah baik sinkron kita bahas dalam perspektif kaidah nahwiyah usuliyah. Jadi kita angkat sebuah ayat firman Allah dalam Al-Qur'an. Mungkin Kusyam yang baca boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi ayat tersebut terdapat dalam surah Ali Imran ayat 104. Di mana Allah berfirman terdapat pada awalnya, pada permulaannya wal takum. Itu kalau kita lihat perhatikan sigat apa itu? Lam itu lebih ke sigat amar. Ya, lam amar masuk di dalam fi'il mudhari, ya kan? Berarti bukan fi'il amar tapi sigat amar. Kan ada kaidah usul. Al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya amar itu menunjukkan hukumnya wajib. Cuman kan terklasifikasi juga. Ada amar lin nadab, lil ibahah. Tergantung dalil-dalil penunjang lainnya. Kalau misalkan sebuah perintah itu yang sebelumnya pernah dilarang, maka perintah itu berkedudukan berpotensi kepada sunat dan ibahah. Tapi kan menyangkut dengan dakwah kan tidak ada larangan sebelumnya. Tidak ada ayat yang melarang. Tidak ada ayat yang melarang. Berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan sekilas. Menurut perspektif kaidah usul, berarti dakwah itu kalau kita lihat ayat tadi maka hukumnya fardu. Atau wajib. Cuma wajib kan terbagi 2 juga. Ada wajib ain dan wajib kifayah. Jadi pertanyaan ini wajib apa? Ada lanjutan wal takum minkum. Ada kalimat minkum. Min dalam kaidah nahwu kan ada makna-makna tertentu dia. Ada ibtida, ada fungsinya untuk tab'id, ada fungsinya untuk bayaniyah. Misalkan bayaniyah datang seorang tolabah dari DMDH, dari Dayah Palu Gading, si fulan misalnya. Jadi itu kan ataupun penjelasan. Tapi di sini dalam konteks ini berbeda pendapat para ulama tentang min, pemaknaan min tersebut. Kenapa perlu kita bahas? Karena kan ada korelasi dengan wal takun nanti. Gabungannya bisa kita ambil satu hukum. Jadi dalam pandangan Imam Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi menjelaskan menyangkut dengan ayat tersebut, beliau mengemukakan 2 pendapat. Min tersebut ada yang berpendapat, yang pertama berpendapat sebagai min tab'idiyah. Min menunjukkan, kalau tabi'in itu menunjukkan sebahagian daripada juz'un minhum.
Itu yang pendapat pertama. Yang kedua, waqila ada yang berpendapat menurut beliau min bayaniyah. Cuman kita tidak membahas menyangkut dengan min bayaniyah karena beliau meneruskan dalam menafsirkan ayat tersebut. Wal asah, pendapat yang asah yang pertama, yaitu tabi'idiyah, artinya sebahagian daripada umat Muhammad difardukan untuk menjadi orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Jadi makna lain, esensi yang bisa kita petik berarti fardu kifayah bagi sekelompok manusia umat Muhammad untuk mendakwahkan Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar juga termasuk. Yang selanjutnya kalau pandangan entah Syekh Ali Mahfud, entah dalam tafsir Al-Qurtubi yang pernah kami baca, ada orang yang tidak memiliki potensi untuk mendakwahkan Islam. Siapa mereka? Al-jahil. Jadi komunitas yang dimaksud minkum itu siapa? Kalau pendapat beliau, al-ulama yang punya kompetensi untuk menyampaikan Islam karena sudah belajar di daerah. Jadi kelompok-kelompok yang termasuk dalam kategori fardu kifayah tadi itu salah satunya adalah para ulama, orang-orang yang alim. Layaknya Tengku Syam lah. Amin. Amin. Imam Asyuti juga demikian dalam Hasyiah Sawi, nanti mungkin bisa dibaca oleh para pemirsa dan Tengku Syam Sibar menyangkut dengan ayat tersebut. Berarti kembali kepada pertanyaan tadi apa? Kedudukan hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu bagaimana dalam pandangan usul? Untuk sebahagian orang yang melakukan kan yang lainnya terlepas. Tapi jangan dipahami ini gini, ini nggak apa, Taufik aja, kami nggak usah. Abi Taufik aja, kami nggak usah. Tapi banyak itu terjadi di masyarakat, Abi. Kalau tidak ada satupun, semua kita semua berdosa. Jadi saat kita sudah terpilih sebagai orang juz'un minhum, maka praktekkan kewajiban ini supaya bukan berarti orang lain kita tanggung mereka, tapi mereka mungkin belum ada kapasitas karena jahilnya. Tapi kan kalau fardu kifayah, Habib, dari satu sisi ada juga sebagian mereka yang bersembunyi di bawah perintah itu, Habib. Artinya kan banyak kita lihat di kalangan masyarakat, saya tidak mampu untuk berdakwah, ngapain saya dakwah? Jadi ada koneksi tuh. Orang yang berdakwah menurut pendapat Imam Al-Qurtubi atau Syekh Ali Mahfud adalah al-ulama. Para ulama, salah di antara mereka adalah orang alim. Hukum tuntut ilmu apa hukumnya? Wajib, fardu ain. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Fardu ain. Saat kita sudah wajib menuntut ilmu, punya ilmu, jadi kitalah juz'un minhum. Jadi kitalah yang memegang estafet kewajiban fardu kifayah ini, karena yang sudah menuntut ilmu. Mereka yang tidak menuntut ilmu bukan berarti lepas wajib, artinya ya grade-nya lebih ringan. Artinya janganlah bersembunyi di balik topeng fardu kifayah. Misalnya di balik fardu kifayahnya tugas orang lain saja. Jadi kan banyak ketika melihat kemungkaran justru mereka lari dari kemungkaran itu, bukan justru menyelesaikan. Ada hadis, marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang mampu mencegah dengan tangan? Kalau diibaratkan dalam sebuah syarah hadis, al-umara, para umara, para pemimpin yang mampu mencegah kemungkaran tersebut dengan tangannya, kebijakan. Ada yang kedua, wa illam yastati fabilisani. Siapa fabilisani? Para ulama yang mampu mendakwahkan Islam. Yang terakhir, fabiqalbi wa huwa adhaful iman. Jadi disampaikan dalam sebuah kitab bacaan yang pernah kami baca, bukan berarti orang yang tidak mampu mencegah kemungkaran dengan yang lain cuma mampu dengan hatinya, mereka imannya lemah. Maksudnya seperti ini, tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi saat melihat kemungkaran, dakwah nggak bisa. Yang selanjutnya kekuatan nggak bisa. Cuma bisa membenci dengan hati. Apa dampaknya? Tidak ada dampak bagi kemungkaran yang kita lihat. Itulah dinamakan orang yang benci kepada kemungkaran dengan hati. Itu selemah-lemah iman, karena kita tidak mampu memberikan bekas dampak bagi mereka. Jadi bukan mudah-mudah. Jadi yang selanjutnya kembali kepada yang tadi, fardu kifayah. Kita kan sudah belajar ilmu nih, kalangan daya sudah belajar ilmu agama. Dakwahkan ini karena kita juz'un minhum. Kita bahagian dari orang yang memang fardu kifayah. Yang sudah diembankan fardu kifayah ini. Jadi secara langsung seperti kami yang tidak pandai dakwah ini berterima kasih lah kepada orang-orang yang berdakwah.
Setidaknya dosa yang harusnya umum bisa terangkat dengan ada hadirnya. Tetapi gini, Tengku Syamsibar, di Dayah kan juga termasuk dakwah, cuman ruang lingkupnya kecil. Fa'ala yafilu fa'lan setiap malam itu kan itu dakwah, bagian pada dakwah. Karena dakwah kan secara universal tadi. Yang penting mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Baik, Abi. Tadi kan kita ingin bagaimana Landasan hukum sudah. Kemudian bagaimana cara kita mengimplementasikan dakwah Nabi. Harusnya kan kita harus tahu dulu bagaimana historis Nabi dalam melakukan dakwah itu sendiri. Tetapi ada sedikit sebelum masuk ke sana, sama ada sedikit yang mungkin ini tidak kalah penting. Iya. Kan perintah al-amru la yaqtadi litikrar. Iya. Itu kan ada kaidah usul. Ini tentang dakwah kan ada pertanyaan orang nanti. Dakwah sekali pak berkelanjutan. Iya. Jadi kan ada kaidah usul seperti itu. Al-amru layak dari titik keras. Nanti orang beranggapan bahwa ketika saya berdakwah sekali tapi tidak ada efeknya, justru saya mau mengalah. Cukup karena sudah terlepas karena amar. Tapi kan tidak semua amar seperti itu. Ada al-amru tadullul dawam, ada amar yang menunjukkan kepada dawam, bermuadhabah. Mana contohnya? Solat lil dawam. Kan aqimis solah, dirikan olehmu solat, akan solat. Itu perintah sekali. Untuk lil marrah apa litikrar? Ya, harusnya ke lil marrah secara kaidah lil marrah. Karena kaidah lil marrah, tapi kan ada dalil pendukung. Yang menunjuki pada dawam. Hadis Nabi. Furidha ala ummati kan berarti dari hadis tersebut menunjang bahwa perintah amar ini lid dawam. Jadi jangan sampai pulang dari podcast ini orang solat sekali nanti. Nyampe ke mata lah. Iya. Jadi bagaimana turunan hukum? Bagaimana kalau menyangkut dengan dakwah? Bagaimana pandangan kita? Apakah lil marrah atau lid dawam? Ada ayat yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, surah An-Nahlu ayat 125 kalau tidak salah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Jadi serulah kepada jalan Tuhanmu. Makna jalan Tuhanmu itu kan al-Islam, agama Islam, bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Jadi di situ ud'u kalimat apa yang digunakan? Fi'il amar. Jadi kan muncul spekulasi seperti tadi, lil marrah atau litikrar. Jadi ada ayat sebelumnya, dua entah tiga ayat sebelumnya yang menunjang ayat ini untuk dawam. Karena Allah berfirman kepada ayat sebelumnya, ya Muhammad, ikutilah millah Ibrahim, agama Nabi Allah Ibrahim. Yang mana kan agama Nabi Allah Ibrahim ditafsirkan oleh para mufassirin, agama anbiya itu Islam juga. Dari sana apa yang bisa kita petik? Rupanya dakwah yang dilakukan oleh para anbiya sebelumnya berkesinambungan kepada dakwah Nabi Muhammad, itu syariat Islam yang kita masuk di dalamnya sekarang sampai ke depannya. Jadi ayat tersebut menjadi pendukung bagi perintah dakwah lid dawam. Berarti kalau kita pahami dari sirat amar pada ud'u itu lil marrah. Namun ada penyokong lain ayat sebelumnya. Bahwa dakwah untuk menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah dari masa Nabi, ya dalam konteks ini Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad dan seterusnya. Berarti kepada kita. Jadi jangan sekali untuk dakwah. Justru PR kita selama ini berarti Abi harus membuat kader-kader orang dakwah lah. Iya, kaderisasi dakwah. Dan kan tadi menyangkut dengan dalil Al-Quran. Kalau dalil secara af'al Nabi berdakwah selama kurang lebih 23 tahun yang secara legalitas beliau menjadi Rasul. Sebelumnya juga berdakwah bilhal. Jadi kelakuan Nabi itu kan menjadi dalil hadis. Berarti dalil yang kedua, Nabi berdakwah menyampaikan Islam. Jadi kan bagi kita juga menjadi pondasi dasar bahwa dakwah itu punya peran penting dalam mensyiarkan agama Islam. Jadi seperti itu. Luar biasa. Baik Abi, seperti yang saya tanyakan tadi bahwa untuk ini boleh diminum? Oh silakan Abi. Karena malam bukan siang. Silakan, kalau siang kita puasa, malam nggak apa. Malam silakan Abi.
Lanjut pertanyaannya. Tadi sempat kita bahas bahwa bagaimana cara kita mengimplementasikan metode dakwah Nabi untuk para pendai terkini. Namun sebelumnya kan perlu kita bahas juga, perlu Abi sampaikan bagaimana historis Nabi dalam menyampaikan dakwah. Mungkin dari segi metodenya segala macam. Atau asal muasal dakwah Asal-muasal Nabi kan. dakwahnya. Nabi berdakwah dalam 2 etapa. Ada yang dinamakan dengan dakwah Mekah, ada yang dinamakan dengan dakwah Madinah. Iya. Itu materinya juga berbeda. Yang selanjutnya Nabi juga berdakwah dalam 2 format. Ada dakwah bisirriyah itu secara tersembunyi, ada dakwah bil jahri dengan lantang. Jadi kita awali dulu Nabi Muhammad turun ayat pertama surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apakah Nabi langsung hadir ke mimbar-mimbar Assalamualaikum? Tidak. Tidak pastinya. Ya, jadi dan ayat yang diturunkan pertama oleh Allah Taala bukan ayat tentang dakwah. Tapi ayat Iqra. Dari sana mungkin bisa kita ambil pemahaman sekilas bagi para dai, tingkatkan kompetensi literasimu dulu, baru kemudian dakwahkan Islam itu. Artinya seperti para tolabah dan tawalib di daya, belajar dulu ilmu agama. Dan kan banyak sekarang orang yang sudah terjun dalam dunia dakwah males belajar kita. Iya, malas belajar kita, betul. Itu jangan terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana yang bagusnya orang sudah mahir kitab baru terjun ke dunia dakwah dan harus giat. Ya, kan? Berarti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ada selang beberapa waktu, mungkin bisa kita lihat dalam kitab tarikh, tapi baru turun ayat berikutnya. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Wahai yang berselimut, kum bangun olehmu, fa'anzir berikan kabar ketakutan. Kalau dalam tafsir As-Suyuti Jalalain sampaikan fa'anzir itu maknanya khawif ahla Makkah. Apa artinya? Berikan kabar ketakutan bagi orang-orang yang berada di Mekah. Bukan berarti menakuti mereka seperti orang takuti hantu, bukan. Atau takuti begal, bukan. Jangan nanti dipahami Nabi Muhammad ambil golok takuti orang, bukan. Bukan. Maksudnya yang tidak mau beriman akan dimasukkan dalam neraka. Jadi anzir nadhira wa basyira. Basyira wa nadhira. Basyira itu kan kabar berita kebaikan. Kebaikannya. Kebahagiaan surga. Kalau nadhira ketakutan bahwa kalau kita melakukan kemaksiatan akan dimasukkan dalam neraka. Jadi Nabi Muhammad itu baru bergerak untuk berdakwah. Tapi dakwah yang bagaimana? Dakwah sir. Dakwah bil sir. Jadi di sini kan bisa kita ambil kesimpulan sekilas. Sudah pulang dari daya, menikah. Kusyam udah menikah? Belum. Insyaallah nanti ya. Selepas Ramadan ini ya. Jadi tapi Nabi 25 tahun menikah. 25 tahun ya. Kusyam baru 15 ya? Enggak, 28. 3 tahun bonus. 3 tahun lagi. Sudah, kembali kepada topik yang tadi. Jadi jangan semerta-merta orang pulang dari daya sudah punya kemampuan langsung naik panggung. Enggak, kita mempersiapkan amunisi ataupun tukang yang backup. Nabi Muhammad kan ada sahabatnya, ada istrinya Siti Khadijah. Jadi kita harus membangun relasi dulu. Jadi yang pertama sembari kita dakwah dari balai ke balai secara kecil-kecil itu sir seperti Nabi, sudah punya kemampuan, sudah punya kuantitas, sudah punya masa, baru kita lanjut kepada dakwah bil jahar. Itu penting. Itu penting ya. Jangan sampai ini saya sudah belajar retorika dakwah langsung ambil masjid yang paling besar. Jadi semangat yang luar biasa mungkin di belakangnya harus mempunyai kekuatan. Jadi seperti itu Tunggu Syam. Berapa tahun Nabi dakwah bil sir? Jadi selama 3 tahun. 3 tahun bil sir. Iya. Jadi seperti itu sekilas menyangkut dengan histori. Baik Abi, tadi Abi sempat menjelaskan bahwa Nabi pernah berdakwah secara sir dan kemudian bil jihar secara terangan. Mungkin
Bisa Abi jelaskan sedikit bagaimana perjalanan Nabi justru dari sir menjadi biljihar, apa Iya. faktor utamanya? Iya. Dan untuk jawaban ini mungkin setelah jeda berikut ini. Dadah. Lagi di jalan, tapi mata mulai limawat atau cuma pengen save word tipis-tipis di tengah padatnya aktivitas? Mampir yuk ke Kopi Kebun Juru. Lokasinya pas banget di belakang Pertashop Raja Hati, Simpang ASEAN Krungguku. Tempatnya asik buat santai sejenak. Ada kopi susu yang creamy sampai varian kopi yang seger banget. Rasa premium, harga tetap ramah di kantong. Spesial bulan ini ada paket Ramadan mulai dari 31.000. Sudah lengkap pakai nasi, teh manis dingin, leo dan gratis takjil. Buat yang mau buk beramai-ramai, pilih paket family dengan pilihan menu lengkap, lebih praktis dan pastinya lebih berbakti. Tunggu apa lagi? Langsung ke Kopi Kebun Juru. Cafe on the go, anytime. Keindahan sejati adalah investasi masa depan. Toko Emas Intan Krunggeuku hadir dengan koleksi perhiasan emas murni dan model terbaru yang memikat hati. Mulai dari cincin pernikahan hingga koleksi hiasan diri, kami menjamin kualitas dan kadar terbaik untuk Anda. Kabar gembira, khusus untuk Tengku-Tengku Dayah, kini miliki emas semakin mudah dengan program cicilan mulai dari Rp100.000 saja. Amanah, berkah, dan terjangkau. Alhamdulillah punya kualitas tetap nomor 1. Hana pernah tak ragukan li. Toko Emas Intan tetap di hati. Kualitas tetap nomor 1. Toko Emas Intan, jujur dalam timbangan, terpercaya dalam pelayanan. Kunjungi kami segera di Jalan Ramai, Kedi Krunggeku, Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Toko Emas Intan Krungguku melayani dengan sepenuh hati. Melepas lelah dari hiruk pikuk aktivitas, kini terasa lebih berkesan. Selamat datang di Hotel Al Safwa Blang Pulo, sebuah tempat di mana kenyamanan bertemu dengan ketenangan. Dengan fasilitas lengkap, kamar yang bersih, dan pelayanan sepenuh hati, kami hadir untuk menjadi rumah kedua Anda di Lok Semawi. Hotel Al Safwa. Your comfort is our priority. Butuh rest area yang lengkap di Muara 1? Ke SPBU Batu Par aja. Nggak cuma isi bensin, di sini kamu bisa rehat maksimal. Parkir luas, toilet bersih, dan pastinya ada NPM Arabica Coffee. Nikmati sensasi kopi Arabica asli Aceh yang bikin mata langsung melek. Cocok buat sarapan atau sekedar nongkrong bareng kawan sampai malam. SPBU Batu Par dan NPM Arabica Coffee. Satu tempat, sejuta kenyamanan. Mampir yuk! Wahai saudara, so syurga, Tamita ilmu serta beramal, Demba otke. Kembali lagi bersama kami di DMDH Podcast Muhadasah Ramadan, bincang seru nambah ilmu. Baik Abi, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Awalnya Nabi itu mendakwah secara sir ya Abi. Kemudian beralih ke dakwah bil jihar atau terang-terangan. Apa faktor utamanya itu Abi? Ya, jadi ini perlu disampaikan berarti tahapan kedua dakwah Nabi sebelum beliau hijrah ke Madinah. Iya. Ada yang namanya dakwah sir, yaitu yang dilakukan oleh Nabi termasuk di Darul Arqam. Nah, yang selanjutnya 3 tahun kurang lebih. Yang selanjutnya Nabi beralih dakwah secara jahar. Ini yang pertama mungkin kalau kita lihat dari dalil dulu Al-Quran, surah Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima ta'muruka. Fasda' itu kalau ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi asyakku, apa maknanya? Munculkan, apa istilahnya kalau itu syiarkan, jangan lagi tersembunyi.
mungkin ayat tersebut menjadi landasan dasar Nabi Muhammad mensyiarkan Islam, mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Yang selanjutnya ada sebuah momen penting dari dakwah bil jahar ini, yakni masuknya salah seorang, kan Nabi pernah berdoa, ya Allah a'izzal Islam bi umarain, ya Allah megahkan Islam dengan sebab masuknya salah satu di antara dua Umar, yaitu Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab. Umar bin Hisham Tengku Syam kenal dengan Umar bin Hisham alias Abu Jahal. Jadi masuklah Umar bin Khattab dalam Islam. Itu sesuai dengan yang disampaikan faktor masuknya beliau kan surah Taha. Jadi setelah masuk Umar bin Khattab dalam Islam ini menjadi amunisi baru, istilahnya punya kekuatan baru, karena Umar bin Khattab kan orang yang sangat disegani. Beliau tidak pernah kalah gulat pada waktu itu. Artinya beliau orang yang jago bela diri. Bahkan dalam sebuah pendapat-pendapat, bacaan-bacaan yang pernah kita dengar, jin dan syaitan saja memilih jalan lain kalau Umar bin Khattab lewat satu lorong tersebut, ya kan? Jadi apa yang menjadi faktor penyebab Nabi Muhammad mendakwahkan Islam secara jahar, terang-terangan? Itu faktornya, salah satu penyebabnya adalah Umar bin Khattab. Beliau pernah menyuguhkan kepada Nabi, kalau seandainya Islam ini agama yang benar, kenapa kita harus bersembunyi? Kami siap berada di garda terdepan untuk mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Jadi pada tahun keempat, kelima itu Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan. Dan itu yang menjadi landasan dasar bahwa dakwah bil jahar. Jadi kita juga demikian, sudah punya yang backup, sudah punya relasi, sudah punya kuantitas jamaah, yang selanjutnya sudah punya masa. Mari kita dakwah secara terang-terangan. Setidaknya ada kekuatan lah, ada satu kekuatan yang akan membantu kita agar dakwah berjalan lancar. Yang selanjutnya mungkin menyangkut dengan dakwah tadi pun tidak terlepas dari 5 unsur maqasid syariah. Artinya seseorang ini juga harus melihat situasi dan kondisi, seandainya kalau dia berdakwah berpotensi hilangnya ataupun meruntuhkan maqasid syariah yang ada pada dirinya yang 5 tadi. Apa saja? Hifzul nafsu, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keluarga, menjaga harta, kan, menjaga agama. Selama masih mampu membendung kelima hal tersebut, mungkin itu masih dibolehkan untuk dakwah bil jahar. Ini ada satu kondisi yang memang nanti akan tersudutkan kita, seperti Nabi meninggalkan kota Mekah, tidak bisa lagi mendakwahkan Islam di sana, hijrah beliau ke kota Madinah. Jadi itu perlu juga digarisbawahi bahwa tidak semerta-merta kalaupun keluarga saya dibunuh ataupun diri saya, agama saya rusak, jangan sampai seperti itu. Setidaknya walaupun ada kepentingan umum, kepentingan pribadi juga harus dilihat. Karena maqasid syariah kan untuk itu yang harus dijaga bagi seseorang. Yang selanjutnya itulah perjalanan Nabi untuk dakwah bil jahar, seperti itu Musyam. Baik, dari penjelasan Nabi, mulai dari pertama Nabi dakwah bil sir, kemudian bil jihar. Kira-kira untuk pendai masa kini apa yang bisa mereka implementasikan untuk dakwah di era akhir zaman inilah? Terutama ini karena diskusi kita terutama Tengku Syam dulu ya. Insyaallah setelah podcast ini Tengku Syam juga akan menjadi seorang yang mubaligh yang menyampaikan risalah Islam. Sebetulnya saya fan Habib. Dia bagian dakwah sebetulnya, cuman karena belum seperti Habib sampaikan tadi. Insyaallah kita belajar pertahap. Ilmu belum sampai. Berarti apa saja yang perlu diimplementasikan bagi para dai sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan ataupun dipraktikkan oleh Nabi. Mungkin kalau kita bahas secara luas banyak ini, mungkin kita kutip beberapa saja. Yang pertama sekali, dakwah Nabi itu secara lisan ataupun secara legalitas beliau diklaim sebagai Rasul, diangkat sebagai Rasul oleh Allah Ta'ala itu pada umur 40 tahun. Jadi dakwah kalau kita bandingkan, komparasikan antara Nabi menjadi Rasul dan sebelum beliau menjadi Rasul, kan lebih lama hidup Nabi sebelum menjadi Rasul. Jadi Nabi menjadi Rasul, mendakwahkan Islam 23 tahun.
Sedangkan sebelumnya 40 tahun. 40 tahun sebagai kepribadian yang mempraktekkan akhlak. Berarti di sini yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita, terutama para dai. Dakwah itu tidak hanya semata-mata menyampaikan, tapi kita sendiri juga harus ada perbaikan. Perilaku kita dulu. Perilaku kita terlebih dahulu. Kan Nabi 40 tahun dibekali dengan dakwah bil hal, akhlaknya Nabi. Bahkan dalam beberapa pendapat tidak hanya orang-orang yang memang searah dengan Nabi, orang-orang yang kedepannya menjadi musuh Nabi sebelum Nabi dibangkit menjadi Rasul, beliau diikuti, disegani, diklaim dengan Al-Amin, orang yang jujur dalam berniaga, karakternya luar biasa. Bahkan dalam cerita paman beliau Abu Talib juga menyampaikan Muhammad ini adalah pribadi yang sangat bagus akhlaknya. Itu kapan? Sebelum 40 tahun. Berarti setelah 40 tahun bukan berarti Nabi berhenti. Nabi lebih kuat lagi. Cuman kalau dikomparasikan dakwah bil hal dengan dakwah bil qaul, siapa yang lebih prioritas? Berarti kan lebih lama dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu mempraktikkan akhlak dalam hidup. Nah, jadi bagi kita, terutama ini nasihat sebetulnya yang Kusam bagi pribadi kita. Saat kita sudah terjun dalam dunia dakwah, perbaiki diri dari waktu ke waktu. Nah, itu yang perlu diimplementasikan oleh para dai. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau tidak salah nanti bisa Angku Syam cari ya kan, untuk meluruskan. Ada 8 alasan seseorang yang menjadi ikon ataupun tokoh untuk menampakkan perilaku baiknya supaya kenapa? Diikuti oleh orang lain. Jadi misalkan seseorang yang jadi guru, misalkan Kusam punya murid sudah mengajar, solat tepat waktu, yang selanjutnya muadhabah dengan kitab, mutalaah, itu kan menjadi ukuran indikator ataupun bagi anak-anak lain. Itu guru saya, beliau juga sering dengan kitab, tidak pernah bertutur kata dengan yang tidak senonoh. Jadi menjadi alasan bagi orang lain mengikuti kita. Dan itu kan yang diklaim kepada Nabi qudwah. Yang selanjutnya 7 alasan untuk menyembunyikan kemaksiatan. Seandainya seorang yang menjadi tokoh ini beliau terjebak dalam maksiat, ya kan kita manusia. Nanti mungkin beliau taubat, tapi jangan sampai itu dipublikasi. Karena beliau menjadi tokoh. Jadi kembali kepada topik yang pertama yang harus diimplementasikan oleh para dai, bekali diri dengan akhlak, bekali diri dengan karakter yang mulia, yang karena kita menjadi ikon yang didengar oleh orang lain. Berarti yang perlu kita implementasi adalah akhlakul karimah. Itu yang pertama. Mau dengar yang berikutnya? Kami nantikan penjelasan berikutnya. Ayat tadi pernah kita baca di awal tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi di situ kan ada perintah dakwah bid dawam. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Pada kalimat berikutnya yang menjadi penting bagi kita supaya kita implementasi, apa itu? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Sampaikan Islam, dakwahlah kepada mereka wahai Muhammad, kepada Islam bil hikmah dengan bijaksana, dan mau'izatil hasanah dengan penuh nasihat, lemah lembut, ya kan? Jadi penafsiran Imam Al-Qurtubi menyangkut dengan ayat tersebut yang kemudian nanti bisa kita implementasikan dalam dakwah ataupun para dai. Makna dakwah bil hikmah wa mau'izatil hasanah, bahwasanya Allah Ta'ala amarahu ayyad'uwa, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk mendakwahkan Islam, yaitu wa syar'ihi, mendakwahkan syariatnya Allah dengan talattufi. Apa makna talattufi? Lemah lembut. Bukan berarti orang lemas. Artinya lemah lembut itu tidak ada unsur-unsur kekerasan. Tidak ada paksaan. Jadi kan kalau kita lihat almarhum Abu Allah yarham Abu Palwading, semoga Allah luaskan kuburnya. Amin, Allahumma amin. Beliau kan jarang kita lihat saat beliau terjun dalam kalangan masyarakat yang lantas di sana yang keluar dari mulut beliau adalah cercaan dan ejekan. Begitu juga kalau di nasional
almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Iya. Itu kan idola kita bersama. Iya. Yang selanjutnya ada kalau di Aceh yang berapa tahun yang lalu almarhum Tusuk. Tusuk. Kan bagaimana kalimat-kalimat lembut yang beliau utarakan. Berarti yang perlu dipraktikkan oleh para dai, kemas materi dakwah ini bitalattufi, dengan lemah lembut sehingga orang lebih empati dan simpati kepada Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, linen, qaulan layyina. Dalam konsep komunikasi Islam ada satu ring yang dinamakan dengan qaulan layyina, qaulan sadida. Kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata yang menyejukkan. Diksi-diksi yang kita pilih adalah diksi-diksi yang membuat orang lain tersentuh. Mudah dia, seperti orang laki-laki yang ingin merayu seorang perempuan. yang hendak dengan menikah. berbagai rayuan. Iya, engkaulah bulan, engkaulah bintang. Engkaulah metokro sempomku. Artinya billini, dengan lemah lembut, qaulan layyina, qaulan sadida, kan. Tidak ada unsur-unsur, kalau di sana malah dilarang menurut Imam Al-Qurtubi, jangan menggunakan qaulan mukhasyanah, kalimat-kalimat keras, kalimat-kalimat sumpah serapah ataupun annafa ta'nifin, kalimat-kalimat mencerca, mengejek, walaupun kadang-kala ada orang tidak solat, jangan sampai kita solatlah lagi bui, jangan. Tapi kita kemas dengan bahasa-bahasa yang indah, yang sopan. Jangan, contoh pernah pengalaman Gus Syam. Kita dakwah ini tidak hanya di orang-orang yang sudah berilmu saja. Iya. Abi juga pernah dakwah ke LP, itu di lapas. Kan di sana dominan orang-orang berkasus semua. Iya. Apakah sampai ke sana kalian semua adalah orang jahat, penghuni neraka, nomor wahid. Kalau seperti itu kita sampaikan, nggak bisa keluar kita. Jadi kita kemas dengan hal-hal yang membuat mereka menyentuh. Bagaimana contohnya, misalkan ini contohnya. Tidak ada manusia yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala sebesar apapun dosanya. Motivasi lah. Motivasi yang membuat mereka terdorong dan tidak merasa kecil untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Bahkan ada orang yang membunuh 99 orang dalam kitab Majalisus Sunniyah. Tapi beliau tanya kepada salah seorang ulama, singkatnya, ulama tersebut menjawab, tidak diterima lagi taubat kamu seperti itu, kemaksiatan. Akhirnya beliau sempurnakan, lengkap 100. Akhirnya beliau berjumpa dengan seorang ulama yang mungkin ahli tasawuf. Apa yang disampaikan oleh ulama tadi? Siapapun yang hadir untuk taubat kepada Allah Ta'ala dengan taubat nasuha, diampunkan semua dosanya. Akhirnya kan singkat cerita, meninggal orang tersebut, diangkat oleh malaikat rahmat untuk masuk dalam surga Allah. Jadi kembali kepada topik yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan, dalam dakwah, terutama bagi para dai siapapun mereka. Jangan ta'nifin, apa maknanya? Mencerca, mencaci. Apalagi kan sekarang banyak kita lihat orang-orang yang membuat materi dakwah ini roasting. Roasting. Menjatuhkan sebelah pihak. Kusam pijut genggang. Itu jangan seperti itu. Harusnya seorang pendai itu mempersatukan umat, bukan justru mengucilkan salah satu pihak. Itulah malah ada yang ingin kita sampaikan berikutnya, termasuk metode dakwah Nabi di Madinah. Itu beda. Kalau di Mekah materinya untuk memperkenalkan Tuhan, ya kan? Tauhid. Kalau di Madinah, yang pertama Nabi lakukan adalah mendirikan masjid. Ya kan, itu yang kita lihat dari ilmu tarikh. Bagaimana manusia itu bisa berkumpul di masjid. Jadi yang selanjutnya, apa yang beliau lakukan? Saya tertarik dengan pembahasan ayat 103 surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillah. Mungkin kalau kita baca panjang. Tapi substansi dari ayat tersebut, asbabun nuzulnya, ayat tersebut ditujukan kepada kaum Aus dan kaum Khazraj. Kaum Aus dan kaum Khazraj ini, Tengku Syam, bertikai 120 tahun. Beranak cucu sampai ke anak cucunya berkelahi. Saking lamanya. Siapa yang mampu meleraikan hal tersebut?
hadir Nabi Muhammad dengan Islamnya, dengan syariat Islamnya, meleraikan orang yang sudah berselisih selama 120 tahun. Berarti apa yang perlu kita petik? Dakwah Nabi, metode dakwah Nabi Mempersatukan umat. mempersatukan. Jangan hadir kita ke tempat dakwah orang yang sudah bersatu bercerai-berai. Iya. Kan banyak kita temukan hari ini. Banyak Abi. Sasarannya Pak Gesi. Tengku Imum setelah dakwah diadakan, malah orang lain menghujat Pak Gesi Tengku Imum karena hal-hal yang terindikasi provokasi di dalamnya. Menjadi provokator. Menjadi provokator. Yang Pak Gesi hanauta. Jadi jangan sampai seperti itu. Bahkan ada kan terindikasi beberapa waktu yang lalu Tengku Imum pancuri zakat fitrah. Misalnya contoh seperti itulah. Jadi Nabi, metode dakwah beliau adalah mempersatukan, bukan memecah belah. Termasuk kalau kita lihat Tengku Syam kan ada mungkin paradigma yang berbeda dalam bermadhab ataupun beragama, sehingga ada juga terindikasi klaim-klaim seolah surga milik mereka saja. Dengan dalil-dalil yang sering kita lihat, ini tidak ada pada zaman Nabi, segala macam bid'ah masuk neraka. Jadi janganlah dalam dakwah-dakwah yang kita praktikkan terindikasi hal-hal tersebut. Sebisa mungkin kita mengajak mereka untuk mengenal Islam dengan mempersatukan mereka. Karena perbedaan kan itu rahmat. Ikhtilafu ummah rahmah. Perbedaan yang muncul dalam kehidupan umat ini rahmat. Beda mazhab Syafi'i dengan Hambali, beda mazhab Hambali dengan Maliki, Maliki dengan Hanafi. Itu rahmat. Yang penting ada landasan hukumnya. Bukan justru dipertentangkan keduanya itu. Ini kami orang Aceh Utara enggak beda dengan Aceh Selatan. Jadi jangan sampai dengan adanya kita sebagai pendai justru memunculkan perpecahan, kontroversi. Itu perlu dijaga. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya Abi sudah lama berkhutbah, berdakwah? Lama, alhamdulillah. Mungkin kalau diukur dari umur ya, dari semenjak umur 18 tahun. Dari 18 tahun sekarang Abi? Sudah umur rahasia Allah. Artinya puluhan tahun Nabi sudah mendalami bagian khutbah. Kurang lebih sudah 20 tahun lah. 20 tahun. 20 tahun. Pastinya dalam perjalanan khutbah atau pelajaran dakwah Abi itu banyaknya tantangan dan rintangan Nabi. Ya, apa kira-kira tantangan dan rintangan seorang pedai itu yang memang kita harus keluar dari tantangan itu? Berarti ini kita jawab yang menyangkut dengan pribadi dulu. Iya, secara pribadi. Secara personal, tantangan bagi pribadi kita adalah kita harus mendalami materi-materi yang harus kita sampaikan dan validasinya, referensinya, supaya akan setiap kalimat kita yang keluar tuh akan kadang-kala dipraktekkan oleh setiap orang yang mendengar. Tapi banyak itu Abi, pendai-pendai yang tanpa referensi. Dan itu menjadi tantangan tersendiri. Sebisanya kalau memang ingin bergelut di dunia dakwah, dan itu anjuran seperti kita sampaikan tadi, terlebih dahulu kita tingkatkan kompetensi diri. Jadi jangan sampai dakwah ini berubah menjadi stand up comedy. Ya kan? Padahal dakwah itu untuk menyampaikan risalah Islam, tapi justru balik menjadi stand up comedy. Orang hadir ini mau dengar dakwah Ustaz Taufik ataupun Tengku Syam, kenapa? Lucu ada lagu. Jadi jangan sampai seperti itu yang sudah dilakukan oleh ulama kita sekarang kan. Yang selanjutnya itu berbicara untuk pribadi. Yang kemudian dalam perjalanan dakwah yang paling krusial menjadi tantangan bagi kita pendakwah ini Tengku Syam adalah materi. Bukan material. Finansial. Bahasa Aceh peng. Jadi ini kan menjadi tantangan. Malah asumsi sebahagian orang itu enak mau maulid nanti. Sudah musim maulid. Musim maulid, dah habis maulid bisa beli mobil. Tapi secara pribadi mungkin mau percaya atau tidak orang yang mendengarnya terserah. Tapi secara pribadi saya selalu berdoa semoga mampu mempraktekkan keikhlasan seperti Nabi dulu. Tapi Abi maaf, sebelumnya saya sempat duduk dengan anak murid Abi. Beliau juga menceritakan bahwa ada beberapa tahun Nabi yang khutbah tanpa ada balasan apapun ya Abi. Coba Abi ceritakan sedikit. Itu siapa ya? Saya sempat kemarin
bertemu dengan anak murid Nabi. Ya, mungkin untuk ini sekedar bukan untuk Iya, membanggakan untuk sharing, diri, ya. untuk memotivasi. Iya. Jadi kalau ada sebuah komunitas di Lok Sumawai itu Nunggu Syam namanya GPS atau SMS. Itu pada waktu subuh. Subuh Sabtu, subuh Minggu. Jadi tidak diberikan biaya sepeser pun. Tapi sampai hari ini alhamdulillah, semoga Allah mampu menjaga, tidak pernah saya absen sekalipun, kecuali pernah satu waktu sakit berat. Demam tinggi, jadi harus digantikan. Dan itu menjadi tantangan tersendiri. Saat ada panggilan, jangan sampai lisan ini berkata malas, tidak mau karena tidak ada materi. Justru ada dampak lain. Dengan kita mau seperti itu, Allah hadirkan yang lain. Kita dikenal oleh orang, kita dipanggil ke sana kemari karena faktor keikhlasan tadi. Dakwah ini bukan hanya terorientasi pada materi saja, ya kan? Malah dalam pertemuan Imnat beberapa tahun yang silam, salah seorang pendakwah kondang, Tengku Yusri Putih. Iya. Kenal Tengku Yusri Putih. Beliau kan sangat mahir kan. Beliau pernah bercerita, Syam, beliau dakwah maulid dikasih sedekah 30.000. Dakwah maulid 30.000. Harusnya itu acara besaran itu. Tapi kenapa? Karena memang diuji. Ini mau datang lagi enggak? Beliau ke depannya beliau minta jadwal di tempat yang sama tanpa mengharap imbalan. Itulah kita jawab tantangan. Yang selanjutnya ada satu cerita menarik. Saya pernah baru-baru ini diundang dalam masa banjir kemarin. Diundang untuk memberikan ceramah kurang lebih 1 jam kepada anak-anak yatim. Kan kalau anak yatim apalah kita cerita karena mereka saja serba kekurangan. Jadi jangankan untuk amplop, tapi untuk makan saja saya tidak sempat pun tidak cukup untuk mereka. Jadi dari pertama datang sudah memasang niat ini harus dakwah lillah. Sampai ke sana ceramah. Tahu apa yang terjadi Tengku Syam? Beberapa minggu selang setelahnya diundang kembali. Kami jangan lain pendakwahnya, Ustadz Taufikur Rahmi. Jadi selanjutnya pada saat pulang kan kita sama seperti sebelumnya, anggap ini ikhlas. Tapi saat pulang dimasukkan dalam kantong, dalam saku baju, pulang ke rumah kami lihat cukuplah untuk belanja beberapa minggu. Itu faktor keikhlasan. Cuman tidak menutup kemungkinan gini, ini jangan sampai keluar kita dari sini nanti enggak. Yang penting jangan memasang tarif, jangan ada penawaran. Karena kami pernah juga disampaikan oleh Ayah Cetrung, guru kami, Ayah Rohani, dakwah itu memberikan ilmu itu tidak jadi masalah karena mengharap imbalan dari manusia, tapi selama tidak ada tawar menawar. Kenapa? Karena kan kita punya keluarga yang nafkah wajib. Jadi selama tidak ada tawar menawar itu masih termasuk dalam kategori ikhlas. Jadi misalkan Syam undang, ini Abi mau undang Abi Taufik berapa ikramiyahnya, terserah kepada kalian. Jadi jangan kita patok. Tapi si panitia ini kan punya pikiran juga. Buang waktu lah istilahnya dari jauh kadang-kadang. Itu kan itu lumrah lah. Kita punya indikator tersendiri. Yang penting jangan orientasi pada materi saja. Dengan justru ketika ada satu tempat nanti tidak ada materinya, justru alih profesi. Karena aku tim di jangan, karena kan tugas wajib. Cuman kalau kita lihat Nabi butuh tidak kepada materi. Nah itu Abi. Kebanyakan kan orang salah dalam menangkap istilahnya, mereka khotbah aja nggak masalah. Masalah uang tuh nggak usah dipikirkan. Ya, Nabi sudah habis menyangkut misalnya pembahasan menyangkut dengan finansial saat mendakwahkan Islam, karena beliau ada sosok Khadijah yang punya harta banyak. Hari ini dalam sejarah kitab Majalis Sunniyah, hari ini beliau menikah dengan Khadijah, semua harta milik beliau. Artinya Nabi Muhammad untuk finansial saat beliau memulai dakwah sudah punya materi yang disuguhkan. Mungkin itu skenario Allah Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sehingga beliau tidak susah. Jadi para pendai ini juga manusiawi. Beliau juga membutuhkan hal tersebut, cuman konsepnya jangan terlalu muluk-muluk dan tidak ada memasang tarif. Selanjutnya jangan ada penawaran. Seandainya pun kalau ada orang yang berharap untuk hadir kita tapi terbatas dalam finansial, ya wes, tidak jadi masalah.
Pernah dakwah maulid kadangkala 200.000, pernah dakwah maulid jauh keluar dari daerah tidak sampai pun 1 juta. Jadi itu romantika. Selama kita tidak menjadikan materi itu sebagai acuan, semua akan mudah. Luar biasa memang perjalanan Nabi. Seperti itu Nung Syam ya. Ya. Terutama seperti kita muncul di podcast DMDH ini kan untuk mensyiarkan Islam. Jadi itu tantangan tersendiri dalam dunia dakwah. Mungkin pembahasan yang lebih lebar nanti ada tahapan-tahapan berikutnya. Baik, kemudian terakhir Abi, mungkin ada pesan-pesan Nabi untuk para pendai yang sekarang? Iya. Ini yang pertama bagi kalangan daya. Kami sangat berharap untuk menggali potensi diri, ya melatih diri untuk bisa mendakwahkan Islam. Karena kalau kita yang sudah paham agama, kita yang sudah tahu seluk-beluk tentang agama, tidak mau menyampaikan, siapa lagi yang akan menyampaikan Islam ini yang telah diwariskan oleh Nabi dulunya untuk kita sampaikan ke seluruh dunia. Berhentilah berpandangan sinis terhadap orang-orang yang terjun dalam dunia dakwah. Artinya kalau ada hal-hal negatif itu saja yang perlu kita robah, yang kemudian kita perbaiki supaya dakwah ini sampai ke seluruh pelosok masyarakat, terutama seperti zaman sekarang ini dunia digital. Bisalah orang-orang yang punya kemampuan untuk mengakomodir diri di platform media digital mendakwahkan Islam seperti tusuk dan lain sebagainya, yang mana orang tidak semua hadir ke daya. Jadi mereka bisa menikmati suaranya Tengku Syam hari ini. Ustaz Taufik bisa dinikmati di dapur-dapur saat hari Ramadan sembari mereka masak menyediakan makanan kepada suaminya. Jadi yang selanjutnya, jangan berhenti untuk belajar. Kalau kita sudah menjadi praktisi dakwah, pembuhi dirimu dengan ilmu pengetahuan agama supaya yang kita sampaikan apa yang kita tahu, bukan apa yang orang tahu, menjadi perwakilan di lidah kita sampaikan. Hari seperti itu Tunggu Syam. Baik, mungkin pemirsa, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Abi ini merupakan sangat kompeten ya di bidang dakwah. Mungkin di antara pemirsa yang masih mencoba untuk masuk dalam dunia dakwah, boleh mungkin lihat di YouTube Abi, apa namanya Abi? Taufikur Rahmi Official. Taufikur Rahmi Official. Boleh belajar di situ bahan khutbah Jumat, khutbah hari raya, mungkin bisa ada yang menarik ya, otomatis pasti menarik ya, Abi. Siap. Izin Abi untuk pemirsa untuk ya siap. Apalagi ini kelebihan daripada Abi Taufikur Rahmi, setiap penyampaian beliau itu semua terreferensi insyaallah, bukan hasil daripada pendengaran yang justru tidak ada ujungnya. Iya, insyaallah kita usahakan seperti itu. Ya, terima kasih Abi. Sama-sama. Semoga ilmu hari ini berkah. Doakan kepada kami semoga program ini terus lancar. Insyaallah pertemuan berikutnya di Ramadan mendatang. Demikian. Kami juga mohon diri. Yang pertama, kami juga bukan manusia sempurna. Apa yang kami sampaikan, insyaallah kalau itu kebaikan silakan dipraktek. Kalau memang ada kekurangan, mohon diberikan kritikan dan masukan untuk kita perbaiki di masa yang akan datang. Insyaallah. Demikian. Hasbunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di MDH TV dimanapun Anda berada, sekilas pembahasan tentang implementasi metode dakwah Nabi untuk para dai terkini. Jadi di antara pembahasan-pembahasan tadi, kita harapkan semoga apa yang disampaikan oleh guru kita Abi Taufikur Rahmi SIMPD menjadi pelajaran bagi kita, khususnya para pendai, menjadi tolak ukur apakah dai kita sekarang selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ataupun tidak. Di sinilah kita butuh pembenahan diri dan terus mengkaji ilmu agar dakwah yang kita sampaikan tetap pada porosnya dan diterima di sisi masyarakat, dan yang paling penting tidak ada pandangan negatif dalam agama Islam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waktunya berbagi ilmu dan cerita. DMDH Podcast, yuk kita dengarkan. Muhadatsah seru, penuh keberkahan.